Sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu ini termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara pada abad-abad awal penanggalan modern. Ada 5 faktor yang menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca atau termasuk bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, bahasa Melayu mudah dipelajari, dipahami, dan dimengerti karena tidak memiliki tingkatan bahasa. Yang ketiga, suku dan bangsa di Nusantara menerima bahasa Melayu ini menjadi bahasa Indonesia dan dijadikan sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu ini merupakan bahasa dapat dijadikan sebagai bahasa kebudayaan dalam artian yang lebih luas. Yang kelima, bahasa Melayu termasuk bahasa resmi bahasa resmi kerajaan. Kita masuk ke dalam bagian fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Di negara yang kita sebut Indonesia ini, bahasa Indonesia memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai bahasa nasional dan fungsi sebagai bahasa negara. Di setiap fungsi ini memiliki kedudukannya masing-masing. Fungsi bahasa Indonesia sebagai nasional ditandai dengan adanya sebuah ikrar yang disampaikan oleh para pemuda di seluruh pelosok Nusantara yang berkumpul di Batavia dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Peristiwa yang kita kenal dengan sebutan Sumpah Pemuda ini terdapat 3 keputusan yang diikrarkan. Adapun bunyi keputusan yang ketiga ialah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maka sejak saat itu bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional, lengkap dengan kedudukannya sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas negara, alat pemersatu bangsa, dan yang terakhir sebagai alat penghubung antar daerah dan budaya. Dalam konteks kekinian, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional dapat kita wujudkan dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari tanpa merasa malu atau merasa rendah diri menggunakan bahasa Indonesia ini. Tentu saja dengan memperhatikan situasi dan konteks yang sedang berlangsung. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai lambang identitas negara dapat dikatakan sebagai ciri khas atau pemarkah yang dapat menunjukkan benang merah bangsa Indonesia yang sangat heterogen, dimulai dari ciri fisik, budaya, dan keyakinan antara si A dan si B, atau si Jawa dan si Sunda, antara si Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua dapat dikenali atau diidentifikasi identitasnya melalui bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Indonesia. Dan tentu saja hal ini akan berlanjut pada kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku bangsa yang berbeda-beda dari latar belakang, cara berpikir, dan keyakinannya. Apakah bisa bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku bangsa yang begitu banyak? Jawabannya tentu saja iya, karena bisa kita lihat pada peristiwa 28 Oktober 1982, Sumpah Pemuda yang mempertemukan para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Adapun yang terakhir, kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah, dapat kita lihat dari peran bahasa Indonesia sebagai lingua franca atau bahasa yang digunakan sebagai alat yang memungkinkan komunikasi dapat terjalin antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, antara daerah yang satu dan daerah yang lain, meskipun mereka memiliki bahasa ibunya tersendiri. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sehari setelah pembacaan proklamasi, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 pada bab 15 pasal ke-36. Bahasa Indonesia selanjutnya diatur fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berkedudukan sebagai bahasa yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Ini berhasil bahwa bahasa Indonesia dipergunakan dalam setiap administrasi kenegaraan, upacara, atau peristiwa-peristiwa kenegaraan. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa penghantar dalam dunia pendidikan. Artinya bahasa Indonesia harus digunakan di lembaga-lembaga pendidikan, taman kanak-kanak, hingga ke perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Hal ini berarti segala kepentingan yang berkaitan dengan strategi pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan nasional harus dikomunikasikan dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, yang mana pengetahuan dan teknologi ini berarti
bahwa bahasa Indonesia merupakan instrumen yang memungkinkan kita sebagai warga negara untuk menumbuh kembangkan kebudayaan bangsa sebagai identitas negara. Dan dalam pengembangan iptek, bahasa Indonesia disajikan melalui pelajaran penulisan buku atau penerjemahan sehingga bangsa Indonesia tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi yang lebih modern, tanpa bergantung pada bangsa dan bahasa asing. Kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki dua fungsi, yakni sebagai bahasa nasional yang ditandai dengan Sumpah Pemuda dan sebagai bahasa negara yang telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Demikianlah penjelasan mengenai materi, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.